Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Di sini saya Bambang Heriadi dengan NPM 1853031003 yang akan melengkapi tugas UAS atau ujian akhir dari mata kuliah Ekonomi Lingkungan ini, yang di sini saya memilih materi berupa konsep pengendalian sumber pencemaran lingkungan. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, apa sih itu lingkungan hidup. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang merupakan dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Adapun contoh dari kerusakan lingkungan ini, yang pertama itu ada faktor alam yang mempengaruhi dari kerusakan lingkungan ini. Contoh dari faktor alam ini, yang pertama adanya letusan gunung berapi, kemudian badai tornado, dan yang ketiga itu ada gempa bumi. Lalu faktor yang kedua itu dari faktor manusia ya. Dari faktor manusia ini dapat menimbulkan perburuan liar, kemudian penebangan hutan liar, pembuangan sampah sembarangan, kemudian yang terakhir itu kerusakan hutan bakau. Next, yang kedua ini ada macam-macam pencemaran lingkungan. Jadi macam-macam pencemaran lingkungan ini ada 4 macam. Yang pertama pencemaran udara, yang dimana pencemaran udara ini maksudnya adalah dapat menimbulkan hasil limbah industri dari pabrik maupun pabrik itu, kemudian dari limbah pertambangan dan asap kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Lalu yang kedua adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini dapat timbul dari bising-bising suara mobil, kereta api, pesawat udara, dan jet ya. Kemudian yang ketiga ada pencemaran air, yang dimana pencemaran air ini dapat ditimbulkan oleh pembuangan sisa-sisa industri secara sembarangan sehingga bisa mencemarkan sungai dan laut. Yang terakhir ini pencemaran tanah, yang dimana pada dasarnya itu tanah pun dapat mengalami pencemaran karena penyebabnya antara lain bangunan, barang-barang, atau zat-zat yang tidak larut dalam air yang berasal dari pabrik-pabrik. Oke, next yang selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai solusi permasalahan pencemaran lingkungan. Jadi apa sih solusi pencemaran masalah lingkungan ini? Jadi yang pertama itu solusinya menurut saya yang pertama adanya menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari pemukiman masyarakat. Lalu yang kedua, pengawasan terhadap penggunaan pestisida dan zat kimia lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran tersebut. Dan yang ketiga ini tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Kemudian yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Lalu pembuangan limbah diatur sehingga tidak mencemari lingkungan dan ekosistem. Kemudian yang keenam ini memperluas gerakan penghijauan. Next, yang ketujuh, memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dan yang terakhir ini bagaimana caranya penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Nah, di sini pun ada cara penanggulangan pencemaran lingkungan itu sendiri. Jadi bagaimana sih cara penanggulangan pencemaran lingkungan ini? Yang pertama ini caranya itu melakukan pencemaran udara dengan menanam pohon baru, contohnya
di mana pohon akan menyerap CO2 atau oksigen sehingga berkarbon dioksida dapat dikurangi. Lalu yang kedua ada pencemaran tanah, yang dimana maksud dari pencemaran tanah ini dengan melakukan kegiatan remediasi. Apa sih itu remediasi? Jadi remediasi ini adalah kegiatan pembersihan terhadap suatu lingkungan dalam hal tanah. Dan yang terakhir, penanggulangan yang terakhir ini pencemaran lingkungan, yang dimana maksudnya dari pencemaran air ini dengan melakukan bioremediasi yang menggunakan mikroorganisme dalam hal bakteri. Oke, sekian pemaparan materi dari saya.